Di penghujung Desember 2021, terungkap 2 kasus kekerasan pelecehan seksual di lingkungan kampus. Kasus pertama, seorang mahasiswi Universitas Riau memberi pengakuan atas tindak kekerasan seksual yang dialaminya akhir Oktober lalu. Kisah bermula ketika mahasiswa sedang melakukan bimbingan skripsi di kampus. Namun, pembimbing skripsi diduga melakukan upaya pelecehan terhadap mahasiswi bimbingannya. Kejadian itu viral saat mahasiswi yang menjadi korban membuat pengakuan dan diviralkan di media sosial. Aparat hukum dan polisi mengambil tindakan dan mengumpulkan barang bukti maupun kesaksian. Setelah proses hukum berjalan, polisi telah menemukan 18 bukti hingga akhirnya pelaku kini berstatus sebagai tersangka sejak 22 November 2021. Kasus kedua terjadi pada 25 September 2021. Peristiwa ini terkuak ketika korban menceritakan kejadiannya di media sosial. Sebelumnya, korban bercerita kepada teman sebayanya dan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sriwijaya. Keluhan korban menarik perhatian kampus yang lantas melakukan pemeriksaan dan mediasi. Namun, karena tidak ada titik terang, korban melaporkan kasus ini kepada polisi. Sebelumnya, ada dosen lainnya terlibat pelecehan verbal kepada 2 mahasiswi. Kedua korban mendapat pesan tidak senonoh via aplikasi WhatsApp. Dugaan kasus pelecehan di Universitas Riau menambah panjang. Daftar kasus serupa di dunia pendidikan kita. Penyelesaian kasusnya pun menjadi polemik dan berujung saling lapor antara korban dan terduga pelaku. Dugaan kasus pelecehan seksual di Universitas Sriwijaya Indralaya terhadap mahasiswa. Total ada 3 orang mahasiswi yang dengan 2 orang terduga pelaku. Saat ini polisi tengah mengumpulkan alat bukti untuk penyelidikan. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Satgas PPKS Universitas Negeri Surabaya atau UNESA terus melakukan investigasi laporan dugaan kekerasan seksual. Dari peraturan yang udah dikeluarkan saja masih ada pro dan kontra gitu kan, mengenai apakah peraturan ini melegalkan zina, lalu kayak mendukung LGBT, kan masih banyak orang-orang yang di luar sana masih belum terlalu terbuka gitu pikirannya. Padahal kan memang peraturan ini tuh dibentuk secara khusus untuk melindungi korban-korban kekerasan seksual gitu. Terlebih lagi kalau misalkan kasusnya itu menyangkut relasi kuasa, karena banyak juga walaupun memang hanya menyangkut mahasiswa dan mahasiswi, terkadang yang dilakukan juga misalkan pelakunya merupakan salah satu petinggi di organisasi atau BEM atau bagaimana gitu kan. Itu juga sangat mempengaruhi korban untuk melapor atau tidak gitu. Apalagi kalau misalkan mungkin kasusnya itu yang memang menyebabkan korban psikologisnya sangat terganggu, itu kan pasti kan agak susah untuk menanganinya. Terlebih lagi kalau misalkan kasusnya itu sudah agak lama dan mungkin banyak orang yang mengira kalau misalkan mungkin bukti-buktinya juga kurang, kan juga susah untuk kami untuk membantu korban gitu. Makanya dari kami juga memerlukan bantuan-bantuan dari eksternal seperti yang tadi kami sudah saya sampaikan, itu seperti bantuan dari psikologis klinis dan juga lembaga bantuan hukum di luar. Seseorang melaporkan kasus, apalagi kasus kekerasan seksual yang selama ini masih dianggap tabu lah, atau dianggap sebuah aib lah, atau dianggap sebagai kamu tidak bisa menjaga dirinya sendiri seperti itu kan berat sekali. Ada banyak resiko dan ada banyak keberanian yang dibutuhkan seperti itu. Nah,
kami tidak ingin memaksa karena yang pertama kita tangani dulu secara psikologisnya dia. Kami beri daya ke dia karena rata-rata korban yang tidak ingin melaporkan kasusnya karena ada relasi yang timpang. Masih timpang itu tadi, dia takut misalnya nanti nilai saya jelek, saya dikeluarkan dan lain sebagainya, image saya di mana nanti disebarluaskan dan lain sebagainya. Dia merasa tidak berdaya, jadi dia tidak mau untuk melaporkan. Sedangkan untuk melaporkan sebuah kasus, dia harus punya support system, dia harus berdaya seperti itu. Nah, ini fungsinya pemulihan dulu. Kita pulihkan, lalu nanti pelan-pelan dengan psikolog kami didiskusikan. Apakah yakin tidak ingin memproses kasus ini untuk mendapatkan sanksi bagi pelaku atau membawa kasus ini ke pihak berwajib dan lain sebagainya. Itu nanti pelan-pelan seiring si penyintas sudah memiliki support system, sudah pulih keadaannya, sudah lebih berdaya seperti itu. Jadi semuanya butuh proses, tidak di awal langsung kayaknya sayang deh kalau misalnya kamu nggak melaporkan kasus ini atau cuman makasih ini dan lain sebagainya. Bagaimanapun juga yang menjalani itu kan penyintas, jadi kita menghargai penyintas itu inginnya seperti apa. Viralnya informasi kekerasan seksual terhadap mahasiswi UGM ini dari seorang mahasiswi di salah satu universitas, tepatnya di Yogyakarta, yang jadi korban pelecehan seksual oleh seorang mahasiswa. Banjarmasin, Kalimantan Selatan melakukan aksi unjuk rasa buntut dari vonis kepada oknum polisi pemerkosa rekan mereka. Kasus kekerasan seksual ini bukan kali ini saja terjadi di UGM. Sebelumnya kasus serupa juga pernah dialami oleh mahasiswi Visipol UGM. Dugaan pelecehan seksual dialami mahasiswi hubungan internasional Visip Unri. Mereka menuntut pertanggungjawaban dekan Visip Unri atas dugaan pelecehan seksual pada seorang mahasiswi. Walaupun sudah disebut dengan mahasiswa, maha kan artinya sudah besar nih, nggak kayak anak SMA lagi, kamu kenapa belum mandi? Tetapi untuk zaman sekarang itu sudah perlu dimunculkan lagi bahwa sekarang mahasiswa tidak hanya sekedar kuliah terserah kamu, pokoknya kamu kumpulan tugas selesai, tidak, tetapi kita sebagai dosen, sebagai mahasiswa juga harus memiliki kepedulian satu dengan yang lain. Bagaimana sih mereka ada masalahkah? Misalnya udah kelihatan, kok harusnya temanku ini dalam satu kali kerja bersama muncul terus, ini kok tidak, kenapa? Bukan berarti Bu, ini Bu tolong dicoret namanya karena dia tidak kerjakan, bukan itu masalahnya, tetapi Bu, teman saya ini tidak masuk karena ternyata dia itu sakitkah atau ada kendala dengan keluarga kah atau dan sebagainya. Itu yang harus mulai dimunculkan, karena kampus itu kan jadi rumah kedua buat mahasiswa. Waktu pasti akan banyak, apalagi aktivis ya. Kalau tahu jadi aktivis itu pasti kan di kampus sudah ikut panitia ini, panitia itu. Kemungkinan untuk terjadi kekerasan itu juga sangat, kekerasan seksual ya terutama, bisa menjadi besar. Kadang-kala mahasiswa sampai malam. Interaksi antara mahasiswa dengan mahasiswa, interaksi antara tenaga tenaga pendidik ataupun dengan dosen ke mahasiswa juga ada interaksi. Survei Ditjen Diktiristek 2020 menemukan bahwa 77% dosen mengaku bahwa kekerasan seksual pernah terjadi di kampus. Survei tersebut juga mencatat 63% dosen tidak pernah melaporkan kasus yang mereka ketahui pada pihak kampus. Artinya, dari sisi dosen pun masih enggan melaporkan kejadian yang mereka ketahui di lingkungan kerjanya di kampus yang melibatkan rekan dosen sebagai sesama pengajar. Catatan dari Komnas Perempuan, laporan langsung kekerasan seksual di lingkungan pendidikan berfluktuasi dalam 5 tahun terakhir. Pada 2015, ada 3 laporan kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Kemudian meningkat menjadi 10 laporan pada 2016. Kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan kembali menurun menjadi 3 laporan pada 2017. Selanjutnya, naik lagi mencapai 15 laporan pada 2019. Sedangkan pada tahun 2020, kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tercatat sebanyak 10 laporan hingga Agustus 2020. Data dari Direktorat Advokasi Hope Helps UI dari Juni 2020 hingga 2021 tercatat ada 30 laporan kasus kekerasan seksual di lingkungan UI
di mana 3 dari 30 kasus tersebut adalah kasus yang merupakan lanjutan dari 2019 hingga 2020, karena korban masih membutuhkan pendampingan. Dari 30 kasus ini, 11 adalah kekerasan berbasis gender cyber atau KBGS, 11 pelecehan seksual, 4 pemerkosaan, 2 percobaan pemerkosaan, dan 2 lainnya perbudakan seksual. Berdasarkan 30 kasus tersebut, 12 diantaranya dilakukan oleh teman korban, 11 oleh mantan pacar, 2 oleh pacar, 2 oleh teman aplikasi online dating, 2 orang asing, dan 1 oleh atasan. Berbicara soal regulasi, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Mendikbudristek, Nadiem Makarim mengatakan masih ada kekosongan hukum di perguruan tinggi terkait penanganan dan pencegahan kasus kekerasan seksual. Indonesia sudah memiliki undang-undang terkait pelindungan anak, namun aturan itu hanya menyasar anak di bawah 18 tahun. Perbuatan cabul dalam KUHP diatur dalam buku kedua tentang kejahatan, bab 14 tentang kejahatan kesusilaan, pasal 281 sampai pasal 303. Misalnya, perbuatan cabul yang dilakukan laki-laki atau perempuan yang telah kawin, pasal 280, perkosaan, pasal 285, atau membujuk berbuat cabul orang yang masih belum dewasa, pasal 293. Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 mengatur 21 bentuk kekerasan seksual yang dilarang, baik itu dilakukan secara verbal, non-fisik, fisik, atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Momen tingginya kasus kekerasan seksual di Indonesia ini mendorong pemerintah untuk segera mengesahkan RUU TPKS menjadi undang-undang agar bisa menghentikan maraknya kasus kekerasan seksual di Indonesia yang cukup memprihatinkan. Kenaikan jumlah kekerasan seksual yang terlapor itu bisa jadi ada 2 hal. Yang pertama karena adanya kesadaran untuk speak up, karena banyak pihak yang sudah mulai menyuarakan, sehingga korban sudah mulai percaya diri untuk kemudian melaporkan dan mencari jalan keluar atau mencari solusi terhadap persoalan yang dihadapinya. Ya, karena kalau dari data yang ada, misalnya tahun 2020 Komnas Perempuan melakukan penelitian tentang dinamika keluarga ya, dan salah satu survei itu ada pertanyaan selama masa pandemi, mereka yang sering mengalami kekerasan itu 80,3% memilih diam, tidak melaporkan, ya kan? Artinya kalau sekarang jumlahnya semakin banyak itu bisa jadi dari yang 80% tadi mereka sebagian sudah mulai percaya diri dan mempunyai harapan untuk ketika kemudian dia melaporkan dengan speak up itu. Tetapi bisa jadi karena ya memang angka kekerasan seksualnya meningkat. Bisa jadi karena itu gitu. Nah, karena itu memang kita tidak dapat serta-merta ya menyimpulkan ketika laporan kekerasan seksual itu meningkat, itu berarti angka kekerasannya meningkat. Saya pikir itu perlu dilakukan penelitian dahulu, karena memang realitas yang saat ini kita amati itu lebih banyak korban yang memilih diam. Kalau misalnya di Jogja sendiri, karena kami ruang lingkup kerjanya itu di Jogja gitu ya, selama kurang lebih 4 atau 5 tahun terakhir ini, itu memang kasus kekerasan seksual itu kampus itu paling banyak. Nah, di kampus itu konteksnya, kalau kita ngomongin kampus kan konteksnya bukan hanya antara dosen dengan mahasiswa ya, tapi semua sivitas akademika yang ada di kampus. Yang disebut itu kan bisa tenaga kependidikan, atau misalnya OB, tukang parkir,
mahasiswa itu sendiri, dosen, atau misalnya pegawai-pegawai yang lain tuh kita sebut. Nah, kalau misalnya kaitannya kekerasan seksual yang terjadi dan korbannya adalah mereka yang tadi saya sebutkan, itu mungkin angkanya lebih banyak daripada yang hanya sekedar orang mungkin melihatnya antara dosen dengan mahasiswanya aja. Gitu sih. Nah, maraknya itu terjadi akhir-akhir ini, selain daripada hal yang sebutkan tadi di awal, itu mungkin juga karena berkaitan dengan maraknya atau semakin masifnya orang-orang berbicara tentang isu kekerasan seksual, khususnya itu di institusi pendidikan, mungkin karena mereka yang lebih melek terhadap informasi gitu ya. Nah, ini juga tidak jauh dari perjuangan teman-teman selama ini yang mungkin juga ikut dalam gerakan pengesahan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual pertama, lalu misalnya Permendikbud nomor 30 tentang pedoman pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi yang kedua, atau misalnya selain daripada produk hukum tadi ya, juga perjuangan teman-teman di luar sana yang mereka memang sudah aware terhadap isu kekerasan seksual, itu juga tidak luput dari situ. Jadi kasus kekerasan seksual yang ada di kampus itu mungkin hanya satu saja dari lokus tempat gitu ya, di mana kasus kekerasan seksual lainnya itu terjadi. Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 serta RUU TPKS merupakan salah satu upaya awal yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberi payung hukum ketika menangani kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia. Regulasi secara perlahan menemukan titik terang, namun implementasinya tetap tergantung pada bagaimana aparat penegak hukum menyikapinya. Terkait banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi di Indonesia, perlu ada perubahan perspektif pemikiran yang dulunya menganggap bahwa kekerasan seksual adalah aib yang harus ditutupi dan dipaksa diselesaikan dengan damai, menjadi perspektif kekerasan seksual harus ditangani dengan kooperatif dan tidak menelantarkan korban. Kasus-kasus pelecehan seksual di kampus merupakan praktek yang sangat memprihatinkan. Rasa nyaman dan aman saat menapaki pembelajaran di perguruan tinggi juga menjadi hal yang benar-benar dipertanyakan. Ketika kegiatan menuntut ilmu yang disebut sebagai sebuah ibadah berubah menjadi nestapa akibat perilaku keji yang dihadapkan pada korban.